Jadi kita perlu pahami bahwa sholat bukan hanya rutinitas, ya, mengerjakan gerakan-gerakan sholat atau bacaannya, tapi yang paling utama bagaimana sholat ini bisa membuat kalbu kita selalu ingat kepada Allah. Jadi kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, ya. Baik ini khususnya salat yang sedang kita bahas ini maupun kewajiban-kewajiban yang lainnya, ya, dalam agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memberatkan kita. Ya, bahkan kalau zaman Nabi salat ini, ya, merupakan suatu kesenangan. Dan niat jangan dipersulit. Karena Allah tahu yang di hati kita. Kecuali kalau kita berbicara kepada selain Allah. Cukup. Nawaitu salatal maghribi lillahi ta'ala, cukup. Nah, sebelum kita mengangkat tangan bertakbir, di luar kita niat dulu. Ya, mengerjakan sholat maghrib lillahi ta'ala. Enggak sebutkan 3 rakaat juga Allah tahu. Betul enggak? Tapi kita yang perlu diingatkan sedang ngapain kita ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Semoga pagi hari Anda senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat, kami ucapkan selamat datang di acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Al-Bagir, Isa Al-Kaf. Ada Atep kameramen dan juga ada Anis Mualim di meja operator, dan alhamdulillah sudah membersamai kita guru kita Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Ikhwan akhwat, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab sholat, pemaknaan dari sholat, kemudian kenapa kita diperintahkan untuk sholat dan untuk apa sejatinya kita sholat. Akan kita pelajari sebagai bagian daripada rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Sebelum itu, ikhwan akhwat, alangkah baiknya jika kita mulai kajian kita dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita ikhwan akhwat sekalian daripada surat Al-Fatihah yang barusan kita baca bersama-sama. Ikhwan akhwat, kembali ke pembahasan kita mengenai pemaknaan daripada rukun-rukun Islam. Setelah sebelumnya kita juga sudah membahas pemaknaan terhadap rukun-rukun iman. Jadi kita tidak hanya sekedar menghafal, tapi kita juga memahami, memaknai, dan kita bisa melaksanakan dengan penuh kesadaran dari rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Hari ini kita melanjutkan poin tentang sholat, ikhwan akhwat. Kemarin Ustadz Husain dan Ustadz Hamzah menjelaskan bagaimana sholat sebagai bentuk komunikasi kita sama Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, tanpa orang dalam. Langsung kita bisa komunikasi langsung sama Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Ustadz Hamzah juga sempat menjelaskan bahwa jika kita mau berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah dengan sholat. Kalau kita mau dibicarai atau mau mendengar kalimat Allah Subhanahu wa taala yang
disampaikan kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Ikhwan akhwat, hari ini kita akan melanjutkan pemahaman lebih dalam rangka syariat Allah Subhanahu wa taala daripada salat. Mari sama-sama kita dengarkan penjabarannya dari Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas. Tafadhol Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah al-wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Salawatu rabbi ala abdihi wa rasulihi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa alihim ajma'in. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim, Ustadz Hamzah bin Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ateb, Anis, seluruh kerabat kerja di studio, kaum muslimin dan muslimat. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada pertemuan kita yang lalu, dalam kajian salat sebagai rukun Islam yang kedua, kita sama-sama telah mendengarkan keterangan bayan dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kepada kita bahwa tujuan seseorang diperintahkan mendirikan salat agar dia selalu ingat kepada Allah. Aqimis salata lidzikri, dirikan salat ya, agar kamu selalu ingat padaku. Di saat seorang hamba selalu ingat pada Tuhannya, Tuhannya juga akan mengingatnya, akan menuntun jalannya, menerangi hidupnya, dan juga menempatkan dirinya di atas jalan keselamatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan hikmah dari kewajiban salat. Aqimis salat tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dirikan salat pada dua tepi siang, yang pertama subuh, yang kedua setelah tergelincirnya matahari zuhur dan asar, wa zulafan minal lail, dan salat di permulaan malam, yaitu maghrib dan isya. Wa zulafan minal lail, lalu Allah jelaskan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sudah merupakan ketetapan Allah bahwa kebaikan akan menghapuskan yang buruk. Dengan salat, keburukan keamal kita dihapuskan oleh Allah, mendapatkan juga rahmat dan ampunannya. Dzalika dzikra lidzakirin, dan tujuan dari salat yang Allah wajibkan bukan manfaatnya kembali kepada Allah, tapi tujuannya untuk membuat hati kita, kalbu kita selalu ingat kepada Allah. Kita tambatkan kalbu kita di pelabuhan Allah, hingga syaitan tidak berdaya untuk menggelincirkan kita dan menipu kita. Bagaimana mungkin syaitan berdaya terhadap satu hati atau kalbu yang berada di bawah asuhan dan rawatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu pahami bahwa salat bukan hanya rutinitas, ya, mengerjakan gerakan-gerakan salat atau bacaannya, tapi yang paling utama bagaimana salat ini bisa membuat kalbu kita selalu ingat kepada Allah. Kita salat, prakteknya, praktek salat di dalam masjid atau di rumah. Tapi hati kita yang selalu ingat kepada Allah dengan buah salat tersebut, dimanapun kita berada, kita tidak akan melupakan Allah. Di saat bicara jujur, di saat dia bekerja sama dengan orang juga jujur,
Di saat dia menjadi seorang aparat juga dia menjalankan kewajibannya dengan baik. Tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari salat, pertama-tama Allah perintahkan kita untuk bersuci. Untuk bersuci. Lalu Allah terangkan, ya, bersuci sebelum salat itu tujuannya bukan untuk memberatkan kita, tapi justru untuk membersihkan kita lahir dan batin, ya. Dan di samping itu juga untuk menyempurnakan nikmatnya atas kita. Ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tahtadun. La'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah tidak ingin menyempitkan kalian dengan perintah untuk bersuci ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin menyempitkan, menyulitkan kalian, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan kalian dan juga menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur kepada Allah. Karena begitu hati kita, jiwa kita disucikan, fisik kita disucikan, maka dengan sendirinya, dengan mudah kita akan betul-betul khusyuk di hadapan kebesaran keagungan Allah. Dengan mudah juga kalbu ini menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermanfaat buat kita. Sebagaimana firman Allah, wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Tanah yang subur ketika jatuh benih di atas tanah tersebut akan menumbuhkan pohon yang subur. Tapi walladhi khabutha, tanah yang buruk, la yakhruju illa nakida, yang keluar hanya alang-alang, pohon-pohon yang liar. Jadi kebersihan hati ini akan membersihkan amal kita dan hidup kita. Nah, berwudu atau bersuci, sebetulnya yang perlu kita sucikan dua hal. Satu yang bersifat hissi, yang bersifat materi, ya, kotoran yang melekat pada tubuh kita. Yang kedua adalah thaharah ma'nawiyah, membersihkan jiwa kita, kalbu kita dari berbagai macam penyakit seperti sombong, hasud, ya, ria. Ini semua merupakan apa? Merupakan penyakit-penyakit yang amat parah yang bisa membuat hati kita terputus hubungannya dengan Allah karena penyakit-penyakit tersebut yang menutupi hati kita, fitrah kita. Tidak akan terhapus, tapi tertutup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita bersuci, ya, hingga Allah berfirman, innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tawwab kita tahu. Tawwabin adalah orang-orang yang rajin sering bertobat kepada Allah. Dan Allah juga mencintai orang yang bersuci, yang membersihkan diri mereka. Taubat ini membersihkan diri kita dari dosa. Mensucikan dari dosa. Sedangkan tatahur membersihkan tubuh kita, badan kita dari apa-apa yang melekat pada tubuh kita dari noda. Bersuci, kalau betul-betul kita penuhi, kita sadari dan kita niatkan untuk membersihkan diri kita, niscaya kita akan masuk ke dalam sholat, ya, dalam hati yang benar-benar jernih hingga dapat meresapi, ya, menghayati apa-apa yang kita lakukan dalam sholat. Kita merasa berdiri di hadapan Allah. Allah mendengarkan apa yang kita baca, tasbihnya, tahmidnya. Oleh karena itu kita harus persiapkan bukan hanya kebersihan lahir kita, kebersihan juga batin kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Sebelum dia sholat, dia mensucikan dirinya terlebih dahulu. Tazakka bukan kembali kepada kesucian lahir, tapi lebih fokus pada kesucian apa? Batin. Nah, kalau orang datang ke hadapan Allah mau berkomunikasi, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia mengabaikan hal ini, padahal dia mampu untuk melakukan, dengan sendirinya akan menjadi penyebab munculnya rintangan di hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersuci baik secara hissi, secara lahir maupun secara ma'nawi. Oleh karena itu anggota wudhu yang Allah perintahkan untuk kita sucikan bukan anggota yang terkotor di tubuh kita. Betul enggak?
wajah sebagai contoh. Orang selalu menjaga wajahnya, bahkan wanita jangankan wajahnya. Kalau ada make upnya luntur, diperbaiki lagi, betul nggak? Karena wajah ini lambang kepribadian. Wajah juga merupakan arah hidup, oleh karena itu wajah tu wajia. Jadi pada saat kita mencuci wajah, kita membasuhnya, kita berharap agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita, juga menghapuskan kotoran yang melekat akibat apa? Akibat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Mulut juga kan berada pada apa? Mata kita. Dosa-dosa yang dituai oleh apa? Anggota badan kita, juga niat kita, karena wajah ini menunjukkan arah dan tujuan. Kita sucikan dengan air, kita harap Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan, mensucikan diri kita hingga kita masuk ke hadapan Allah untuk melakukan sholat dalam keadaan bersih. Kemudian kedua tangan, bukan merupakan anggota yang terkotor di tubuh kita, tapi membersihkan kedua tangan ini, lah membersihkan, pertama kita bertobat dari dosa kesalahan yang dituai oleh kedua tangan kita, dan kita minta pada Allah agar usaha kita disucikan, dibersihkan. Usaha kita disucikan, dibersihkan. Yang ketiga, menyapu rambut, bukan membasuhnya. Arti kalau sebagian tidak kena, Allah maafkan. Karena tujuannya bukan untuk membersihkan rambut dari kotoran lahir, tapi tujuannya untuk membersihkan pikiran kita, di benak kita, agar betul-betul dalam keadaan bersih, hingga siap menerima kebaikan, juga merenungkan kebesaran dan keagungan Tuhan. Yang keempat, kedua kaki yang merupakan alat kerja kita. Langkah-langkah ini kalau membawa kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau membawa keburukan, betul-betul merupakan kerugian. Jadi sebelum kita masuk menghadap ke hadapan Allah, kita bertobat terlebih dahulu, beristighfar, mensucikan wajah kita dengan niat agar Allah membersihkan dosa-dosa kita. Kedua tangan kita juga kita bertobat dari dosa-dosa yang dituai oleh kedua tangan kita. Artinya makna wudhu itu artinya pertaubatan, Ustaz. Secara nggak langsung mensucikan diri, baik itu lahir maupun batin. Kalau lahirnya disucikan, batinnya nggak disucikan, bisa-bisa sholat tidak akan diterima. Contohnya riya, sombong, betul nggak? Pamer. Ini membuat amalnya tidak akan diterima. Tapi kalau hatinya bersih, katakan ada kekurangan karena kesalahan dia, karena kebodohannya, Allah maafkan. Betul nggak? Jadi kita lihat di sini bahwa bersuci ini adalah persiapan kita menghadap ke hadapan Allah setelah mensucikan lahir kita maupun batin kita. Nah, kalau kita perhatikan gerakan-gerakan sholat Isya, gerakan sholat pertama apa? Takbiratul ihram. Oleh karena itu definisi sholat, a'malun wa aqwalun muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Itu amal dan ucapan yang sifatnya doa dimulai dari takbir sampai apa? Taslim. Sampai taslim. Oleh karena itu awal sholat adalah takbiratul ihram. Tapi sebelum kita masuk sholat, dengan sendirinya kita harus meniatkan amal kita ini untuk siapa? Untuk Allah. Juga kita ya, memahami apa yang sedang kita lakukan. Jangan orang masuk ke dalam sholat, tapi dalam keadaan mabuk tidak sadar apa yang diniatkan maupun diucapkan. Dan niat jangan dipersulit. Karena Allah tahu yang di hati kita. Kecuali kalau kita berbicara kepada selain Allah. Cukup. Nawaitu salatal maghribi lillahi ta'ala cukup. Cukup. Nah sebelum kita mengangkat tangan bertakbir, di luar kita niat dulu. Niat dulu. Kalau orang Jakarta bilang sajaku. Ya. Mengerjakan sholat maghrib lillahi ta'ala. Enggak sebutkan 3 rakaat juga Allah tahu. Betul enggak? Tapi kita yang perlu diingatkan sedang ngapain kita ini. Paham enggak? Jangan niatnya subuh, sholatnya zuhur. Kan salah, betul enggak? Artinya dia betul-betul memang harus meniatkan pekerjaan yang baik ini untuk Allah dan mengetahui apa yang akan dikerjakan. Jadi kita lihat ya. Pada saat dia takbiratul ihram, jangan pada saat takbir dia masukkan niat. Karena definisi dan pemahaman yang salah. Yaitu niat sholat ya, merupakan satu keharusan kan. Nah, di mana letaknya niat pada saat kita memulai langkah pertama dalam gerakan sholat? Dalam
yaitu takbiratul ihram. Jadi pada saat orang mau bertakbir pada Allah, masukin niatnya. Akhirnya bercampur antara niat sama takbir. Ada bingung. Iya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Nah, seharusnya pada saat dia berdiri niat nawaitu salatal maghrib lillahi ta'ala. Baru setelah itu Allahu Akbar, kita merasa kita di hadapan Allah. Duka cita kita, kesedihan kita, kesempitan kita, kelemahan kita, begitu kita masuk menghadap ke hadapan Allah, hilang semuanya. Ya. Kalau dimasukin ke takbir jadinya was-was, jadi Bukan hanya was-was, saya seperti teman kita di Mesir. Kita sholat maghrib, ya, habis buka puasa, dia mulai niat, Allahu Akbar. Masih belum masuk juga. Allahu Akbar. Akhirnya kita mau salam, baru dia masuk. Bayangin coba. Karena pemahaman yang salah. Niat itu memang satu keharusan untuk siapa kita kerjakan amal kita. Betul enggak? Tapi bukan dengan cara-cara seperti yang difahami sebagian orang. Bukan seperti apa? Yang difahami sebagian ada satu orang ya, bangun malam, sholat, ya, siap-siap untuk puasa. Subhanallah, subuh dia lupa niat tadi puasa. Sah nggak kira-kira? Dia bangun malam ngapain? Sudah siap-siap untuk ke puasa kan? Lu niat, cuma mulut nggak mengucapkan, tapi hati niat besok mau puasa. Iya, ini sahur. Sahur, dia udah niat mau puasa, buka-buka, mau niat mau puasa, dia lupa. Udah makan, udah kenyang, udah habis, datang waktu subuh, baru dia ingat, dia lupa niat. Tapi kan persiapan dia ke arah itu kan jelas. Kecuali kalau niat nggak mau puasa. Ya. Jadi membersihkan wajah, membersihkan tangan, membersihkan kaki, kemudian sholat. Ya. Kita niat, setelah itu jangan sekali-kali apa? Kita lengah. Pada saat takbir, resapi kebesaran keagungan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar bukan berarti Allah lebih besar dari yang lain, tapi maha besar Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat disifati. Imam Ja'far mentakwilkan Allahu Akbar min an yusuf. Atau min an yasifahu an-naitun. Allah maha besar untuk dapat disifati. Jadi beliau hanya menyelamatkan dengan sholat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya memberikan bala bantuan yang tak terhingga. Allah subhanahu wa ta'ala mengulurkan talinya buat kita. Juga melenyapkan berbagai macam was-was, rasa duka di hati kita. Begitu kita bertakbir dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Dua tangan tanda penyerahan. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar atau maha besar Allah. Dia merasa keluar dari apa? Dimensi kehidupan yang kecil, sempit, terbatas ini menuju dimensi yang luas bersama kebesaran dan keagungan Allah. Kita merasa ya Allah kok kita dibuat bergelisah, dibuat sedih oleh urusan yang sepele nggak berarti. Padahal bersama kita Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya semua orang sebetulnya ada backingannya orang. Cuma sayang dia nggak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allahu Akbar di sini sebagai lambang penyerahan. Dengan penuh kehusyuan dia mengucapkan Allahu Akbar, hatinya bergetar. Sel-selnya juga. Kalau betul-betul dihayati akan mampu menciptakan perubahan. Tapi sayangnya di kampung-kampung pemuda-pemuda ini suka cari ilmu hikmat yang bisa bikin cepat kaya. Jalan bebas. Nggak pakai belajar, nggak pakai usaha, tapi bisa cepat kaya. Mula dunia. Iya. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, sebetulnya amal-amal sholat ini semuanya merupakan apa? Merupakan amalan-amalan ya, yang mengandung makna yang amat mendalam. Dari mulai kita bertakbir, membaca surah, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surah ya. Kemudian kita juga dalam keadaan beriktidal setelah kita sujud ruku. Kemudian setelah itu kita kembali sujud. Kemudian bangun dari sujud, semua ini mengandung makna yang amat mendalam. Jadi kita ingin betul-betul yang ikut kajian kita pada hari ini dan sebelumnya, memahami bahwasanya sholat ini bukan merupakan beban buat kita, justru merupakan bala bantuan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, hingga Allah mengatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Lalu dia mengingat dan menyebut nama Tuhannya, kemudian dia mengerjakan sholat. Ini merupakan keberuntungan yang amat besar.
Kalau kita punya hati sadar, kita akan menikmati bermunajat bersama Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya Ustaz Hamzah, Alhamdulillah ikhwan akhwat, telah kita dengarkan penjabaran tadi, pemaknaan mulai dari wudu, dari niat, dan juga takbiratul ihram, dan pemaknaan gerakan sholat. Mari sama-sama berikutnya ikhwan akhwat kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Hamzah bin Hafaz Al-Attas. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, tadi kita sudah dengarkan paparan bagaimana tentang hakikat daripada kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat. Dimulai dari berwuduknya tadi, kemudian sholatnya, niat, takbiratul ihram, dan melaksanakan segala rukun-rukun sholat. Itu semuanya ya bukan hanya gerak-gerik dan perbuatan yang dilakukan, akan tetapi hendaknya itu dibarengi dengan hati yang bersih, dibarengi dengan ketulusan dan kebersihan hati kita. Karena kita ini mau menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Oleh karena itu ya, seperti kita mau menghubungkan radio kita dengan stasiun radio, harus sesuai frekuensinya ya. Untuk bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita juga ya membersihkan hati kita, di samping juga membersihkan jasad kita. Imam Ghazali menggambarkan bahwasanya sholat itu memiliki roh dan jasad. Ya. Sholat seperti misalnya manusia ini ada rohnya, ada jasadnya. Jasadnya ini yang tampak, roh yang tidak tampak. Nah, jasadnya dari sholat itu adalah termasuk tadi syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Syarat-syarat sholat ya antaranya yaitu kita harus berwudu, ya, membersihkan wajah kita, tangan kita, membasuh rambut kepala kita, kemudian mencuci kaki kita. Itu semuanya disebut jasad dari wudu itu. Begitu juga rukun sholat itu ya, dari mulai takbiratul ihram, kemudian kita ya, membaca suratul Fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya, itu bagian dari jasad salat tersebut. Akan tetapi salat juga memiliki roh. Di antara rohnya yaitu tadi ketika berwudu sudah diterangkan tadi, bukan saja membersihkan anggota badan kita, tapi juga bagaimana kita harus bersihkan hati kita. Ya. Bersihkan hati kita karena kita akan menghadap Allah, Zat yang maha bersih dan maha suci. Kemudian juga ketika kita sholat, juga kita ya benar-benar menghadirkan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Ya, sejak kita takbiratul ihram sampai kita salam, tunduk patuh kita kehadap Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah merupakan pelaksanaan dari iqamus shalah itu sendiri, mendirikan sholat. Jadi bukan hanya pelaksanaan dari syarat rukunnya yang secara zahir tadi, tapi kita juga diharapkan ya, dan diperintahkan untuk ya, melaksanakan dengan benar-benar iqamus shalah tersebut. Sebab ya, kalau hanya pelaksanaan syarat rukun saja ya, ini nantinya
seolah-olah sholat itu hanya sudah ya, di masjid dan sudah setelah dilaksanakan selesai. Akan tetapi kalau kita benar-benar mendirikan sholat, menselaraskan antara ruhus sholat dan jasad sholat, ya, kedua-duanya kita jalankan, maka ini sholat ini akan berdampak di dalam jiwa kita, dalam perilaku kita, dan di dalam akhlak kita. Ini ya penjelasan daripada apa yang diterangkan tadi, yaitu bagaimana salat ini memiliki roh dan jasad. Kemudian perlu diketahui seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surah yang menerangkan tentang bagaimana Allah perintahkan kita berwudu. Allah sebutkan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyatimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak menginginkan ya untuk memberikan kesulitan buat kalian. Jadi kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, ya, baik ini khususnya salat yang sedang kita bahas ini maupun kewajiban-kewajiban yang lainnya, ya, dalam agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memberatkan kita. Ya, bahkan kalau zaman Nabi, salat ini ya merupakan suatu kesenangan. Ketika menghadapi atau datangnya waktu salat, Rasulullah SAW memanggil Bilal dan memerintahkan Bilal untuk adzan, ya, arihna biha ya Bilal, ya, berikan kami kesenangan dengannya wahai Bilal. Arti ini sudah bukan lagi suatu beban, tapi ini adalah suatu kesenangan yang akan mereka rasakan seperti itu. Ini memang juga ya itu mungkin bagi yang kita sudah mendalami sholat, tapi memang sholatnya itu, kewajiban sholat ini sesuai dengan Allah, apa yang Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Atau dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hajj, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan di dalam agama ini dari kesulitan. Oleh karena itu, ya, seperti yang tadi dicontohkan, banyak orang suka mau mempersulit ya di dalam sholat, seperti tadi ketika niat bagaimana kita harus menyatukan niat, ya, karena ada definisi dalam kitab fikih bahwasanya definisi niat adalah ya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Artinya kita menginginkan sesuatu atau bermaksud mengerjakan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatannya. Sehingga tadi perbuatan salat kan ini ya, fi'lus shalah kan dimulai dengan takbir. Nah, katanya niat harus bareng dengan takbir seperti itu. Akhirnya terjadi kesulitan dan terjadi sehingga menimbulkan selalu kewaswasan, kebimbangan, apa sudah pas atau belum ini, sudah masuk atau belum. Nah ini jadi di dalam Al-Quran maupun di hadis Nabi kita Muhammad SAW tidak mengajarkan yang demikian itu. Yang Rasulullah ajarkan adalah yang mudah, ya, yang mudah. Niat sebenarnya semua ulama sepakat bahwasanya niat itu mahalluhal qalbu. Tempatnya niat adalah di hati. Ya, ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita sudah niatkan di dalam hati, itu sudah termasuk niat. Ya. Namun yang beda, ada perbedaan pendapat adalah masalah talaffuz bin niat. Artinya mengucapkan niat tersebut, ya, seperti itu. Nah itu, tapi kalau di dalam hati kita sudah niat, saya ingin melaksanakan salat zuhur karena Allah Ta'ala, ya, maka itu sudah ada di dalam hati kita niat. Ya. Kemudian kita bisa mulai dengan takbir. Langsung takbir kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga ya banyak dari dari ustaz-ustaz yang kadang-kadang memperketil di dalam hal misalnya lahiriah salat, ya, zahir salat,
tapi sama sekali mengabaikan dari ruhiyah salat. Artinya dari ruh salat, esensi salat, ya, itu tidak diperhatikan. Harusnya kedua-duanya ya diperhatikan dengan tanpa membuat kesulitan seperti itu. Karena memang semuanya ini ya, Allah Subhanahu wa taala canangkan, wajibkan salat kita ini dengan penuh kemudahan dalam pengerjaannya. Kalau dia nggak mampu berdiri, dia bisa duduk. Dia nggak mampu duduk, dia bisa berbaring. Ya, begitu juga ketika wudhu, nggak bisa dia berwudhu, terhalang dia menggunakan air, dia bisa tayamum. Begitu juga dalam pelaksanaannya, ya, ketika dia dalam keadaan sibuk, ya, dia bisa, misalnya dia menjamak salatnya, ya, ketika dia ada keadaan sibuk, ya, dan artinya sempit, ya, dia bisa melaksanakan, ya, dia menjamak salatnya. Ataupun ketika dia musafir juga dia diberikan rukhsah untuk mengqashar salatnya, yang 4 menjadi 2 rakaat, dan juga sekaligus menjamak salatnya. Ini adalah merupakan bagian dari syariat Allah yang memang sifatnya itu memberikan kemudahan buat kita. Ya, juga sampai bahkan sampai dalam peperangan sekalipun, ya, ketika memang sholat ini nggak bisa ditinggalkan, sholat ini, ya, kewajiban yang sangat-sangat penting. Sampai dalam peperangan pun kita wajib sholat. Tapi sholatnya Allah beri keringanan. Kalau tadi di dalam sholat biasa kita sholat misalnya zuhur 4 rakaat, kemudian kalau sholat ketika kita safar diberikan keringanan yang 4 rakaat menjadi 2. Nah, kalau dalam peperangan malah 1 rakaat saja. Tapi tetap kita harus sholat. Nah, bagaimana sholatnya kan? Kalau di sana ada musuhnya di belakang di kiblat, ya, ada kalau musuhnya di arah kiblat kita bisa lihat, tapi musuhnya di belakang. Bagaimana kita menghadapnya kemana saja yang dia bisa menghadap, silahkan menghadap sana. Bagaimana harus rukuk dan sujud? Nggak perlu harus rukuk dan sujud, tapi diniatkan saja dalam hati. Ini saking bagaimana satu pentingnya sholat, karena ini hubungan kita yang kecil, yang lemah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi juga Allah berikan keringanan. Ya, bagaimana cara melaksanakannya disesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Inilah bagaimana indahnya syariat Allah di dalam salat ini, di samping menekankan satu sisi bagaimana pentingnya melaksanakan salat, ya, sampai dalam kondisi apapun kita diwajibkan untuk melaksanakannya, tapi juga bagaimana di dalam pelaksanaannya ini kita benar-benar harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjalankannya secara lahiriah maupun rohaniyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Masyaallah, jazakumullah khair Ustaz Hamzah atas penjabarannya. Ustaz Husain ingin menambahkan atau kesimpulannya, tidak ada amal yang lebih indah dari sholat. Karena sholat ini justru yang meluruskan hidup kita, yang mengisi jiwa kita dengan harapan, hormat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menahan kita dari perbuatan buruk dan juga gas yang akan memicu kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Oleh karena itu tak heran kalau Nabi mengatakan as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Awwalu ma yus'alu bihil abdu yaumul qiyamati shalah. Idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat sa'iru amali. Jadi salat ini merupakan pilar agama. Siapa yang menegakkannya? Berarti dia menegakkan agamanya. Kalau dia meruntuhkannya, berarti agamanya juga runtuh. Dan yang pertama ditanya oleh Allah di hari kemudian nanti salat sebagaimana ucapan Rasul. Apabila dia baik, seluruh amalnya akan baik. Dan itu terbukti begitu kita salat khusyuk, baik hati menyatu dengan kebesaran keagungan Allah, hasrat, dorongan, keinginan ke arah maksiat tidak ada sama sekali. Tapi begitu hati kita lengah dari Allah,
atau sholat tanpa kita resapi, tanpa kita hayati, mulai syaitan menyelinap. Menyelinap terkadang dengan menggunakan pakaian agama, pakaian ayat yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Waliyadzubillah. Jadi kesimpulannya, as-shalah adalah khairul amal, sebaik-baiknya amal. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah untuk dapat mendirikan sholat dan melaksanakan dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazaa Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah atas penjelasannya, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah hidayah buat kita semua ikhwan akhwat. Al-Bagir, Isa Al-Kaf, Ada Ateb, Anis Mualim beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.